Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tematik, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku. Muatan bahasa Indonesia, materi pelajarannya wawancara. A. Pengertian wawancara. Wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. B. Tujuan wawancara. Yang pertama, sebagai bahan informasi, misalnya berkaitan dengan masalah sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Kedua, sebagai bahan opini, misalnya pendapat, tanggapan narasumber terhadap suatu masalah. Yang ketiga, sebagai bahan cerita, misalnya untuk mendukung penulisan karya sastra. Sedangkan yang keempat, sebagai bahan biografi, misalnya riwayat hidup tokoh yang akan ditulis. C. Jenis-jenis wawancara. A. Wawancara berdasarkan pelaksananya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan. B. Wawancara memiliki 7 jenis, yaitu wawancara bebas, yaitu wawancara yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaranya tergantung kepada suasana pembicara. Yang kedua, wawancara terpimpin, yaitu wawancara dengan memakai daftar pertanyaan yang sudah disiapkan lebih dulu. Yang ketiga, wawancara individual, yaitu wawancara yang dilakukan seorang dengan responden tunggal. Yang keempat, wawancara kelompok, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap kelompok orang dalam waktu bersamaan. Sementara yang kelima, itu wawancara konferensi, yaitu wawancara antara seorang pewawancara dengan sejumlah responden atau sejumlah pewawancara dengan seorang responden. Yang keenam, wawancara terbuka, yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas jawabannya. 7. Wawancara tertutup, yaitu wawancara berdasarkan pertanyaan yang terbatas jawabannya. D. Tahap-tahap wawancara, yaitu 1. Menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang 7, mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Ketika wawancara dengan narasumber, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu etika atau sopan santunnya, sebagai berikut. 1. Datang tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Yang kedua, bersikap sopan santun, wajar, dan ramah. Yang ketiga, dahulukan pertanyaan yang ringan dan sederhana. Yang keempat, bertanyalah dengan kalimat yang jelas dan singkat sesuai dengan topik wawancara. Yang kelima, hindari pertanyaan yang bersifat pribadi. Yang keenam, mencatat hal-hal yang penting hasil wawancara dan menyimpulkannya sendiri. 7. Jangan menyela apabila narasumber sedang berbicara. Dan yang terakhir, 8. Selesai wawancara, mengucapkan terima kasih. Anak-anak sekalian, demikian tadi penjelasan Pak Guru mengenai wawancara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.